Shalom perempuan hebat. Setiap perempuan merindukan perjalanan kehidupan sampai pada tujuan. Tujuan Tuhan menciptakan perempuan adalah sebagai penolong. Setiap firman Tuhan dan kesaksian yang dibawakan oleh hamba-hamba Tuhan akan menuntun setiap perempuan menuju rancangan Tuhan dalam hidupnya. Untuk itu, Journey with God hadir memperlengkapi perempuan-perempuan yang hebat untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, kalau Engkau boleh menjadikan kami perempuan-perempuan yang begitu luar biasa, boleh memberkati keluarga kami, bahkan Tuhan orang-orang di sekeliling kami. Tuhan, kami mau memulai ibadah kami pada saat ini Tuhan, biarlah Engkau yang beracara di setiap acara kami, bahkan boleh Tuhan pemirsa yang akan mengikuti acara ini sama-sama boleh diberkati melalui firman Tuhan yang akan kami dengar sebentar lagi. Biarlah segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom perempuan hebat di dalam Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita bisa bertemu lagi melalui ibadah online A Journey with God. Kami percaya bahwa dalam ibadah sore hari ini kita semakin dikuatkan. Mari kita memuji menyembah Dia dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku sejak kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu, oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku sejak kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu, oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Oh betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Kasih Tuhan begitu nyata ya Kak dalam hidup kita. Benar banget. Walaupun dalam keadaan seperti ini, Tuhan tetap selalu ada. Tuhan kasih kita kesehatan, sukacita, dan yang pastinya Tuhan gak pernah tinggalkan kita. Yes, kita percaya bahwa Tuhan itu Allah yang setia. Satu-satunya pribadi yang sungguh bisa kita andalkan. Mari kita nyanyikan pujian ini. Percaya bahwa Dia gak pernah berubah dalam hidup kita. Yes Lord. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam
pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Kami kagum, kami terpesona buat kasih-Mu bagi kami, Yesus. Tak dapat kami balas kasih setia-Mu, Yesus Tuhan. Kau yang terbaik, yang kami miliki. Hanya Kau Tuhan yang selalu ada dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Dia sungguh ada. Dia sungguh ada bagi kita yang saat ini sedang terbaring lemah, yang mungkin saat ini sedang dalam masalah. Dia sungguh ada bagi kita yang saat ini mungkin sedang dalam keadaan bersuka cita. Ingatlah saudara, di dalam segala keadaan
Tuhan Yesus selalu bekerja. Haleluya. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Haleluya. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya Tuhan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku satu-satunya yang kami. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan yang
sungguh selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku percaya, satu-satunya yang ku satu-satunya yang mengenalku. Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Percaya saudara, saat ini kalau kita boleh mendengar firman Tuhan, itu semua tidak kebetulan. Ambil setiap rema yang kita boleh dapat, jadikan itu kekuatan bagi kita selama minggu ini. Percaya bahwa dalam segala keadaan Tuhan turut campur tangan. Bersukacita di dalam Tuhan, itu yang terbaik bagi kita. Haleluya. Yes Lord. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Haleluya. Shalom. Jemaat yang dikasih Tuhan, saya bersyukur kalau pada saat ini kembali bertemu dalam ibadah kaum wanita, dan hari ini kita akan sama-sama mempelajari tentang wanita yang kuat. Saya mengambil tema ini belajar juga dari Amsal pasal 31, dan sekaligus setelah saya menerima Tuhan Yesus Kristus, betapa menjadi wanita yang kuat itu sangat penting. Saudara yang kasih dalam Tuhan, mungkin sebagian saudara tahu bahwa saya mempunyai atau membangun satu rumah tangga dengan suami, itu merupakan rumah tangga yang tertolak. Kenapa tertolak? Ayah ibu saya tidak setuju dengan pernikahan kami karena dulunya kami berbeda keyakinan. Lalu dari pihak suami, karena saya suku Betawi, keluarga suami juga sangat tidak berterima karena mereka meragukan kesukuan saya untuk bisa dijadikan seorang istri yang baik, seorang istri yang terampil, atau juga mungkin seorang istri yang bisa membangun keluarga. Sehingga bertahun-tahun keluarga kami memang
banyak sekali mengalami masalah, khususnya begini, ada tekanan-tekanan, baik dari keluarga saya, memang tekanannya adalah mereka menginginkan tetap kami harus satu iman, suami harus masuk ke agama kami, dan dari pihak suami, bukan rahasia umum juga, suami saya seringkali disuruh untuk menceraikan saya, walaupun anak kami sudah lahir 3 orang. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, yang saya mau saksikan ini begini. Ya, kenapa saya mau berbagi pengalaman sebagai wanita yang kuat? Kalau saya ada sebagaimana ada sekarang ini, bukan karena kekuatan sama sekali. Bahkan saya seperti merasa ini bukan diri saya. Tapi ketika saya menerima Tuhan Yesus Kristus, sungguh luar biasa. Ada otoritas, ada superpower, ada kekuatan yang maha dahsyat yang membuat saya kuat. Ya, setelah 6 tahun kami berjuang untuk mempertahankan agama masing-masing, saya dan suami, dan hasil dari perjuangan itu dimenangkan oleh anaknya, yaitu doa suami saya yang dinaikkan untuk saya selama 6 tahun tidak sia-sia. Pada akhirnya saya bisa dimenangkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Jujur memang suami saya bukannya tidak mau menginjili saya, tapi beliau cari aman. Jadi beliau hampir tidak membicarakan soal agama, ya paling beliau suka menceritakan tentang kuasa-kuasa dan mujizat Tuhan Yesus Kristus, bahkan keselamatan daripada Tuhan Yesus Kristus. Untuk mengajak saya satu iman, memang saya harus akui itu sedikit sekali. Karena beliau tahu kalau dia sudah bicara iman dia kepada saya, pasti akan menjadi berantem. Jadi beliau cari aman. Dan saya pun secara diam-diam memang ingin sekali supaya suami saya itu menjadi satu iman dengan saya, dan ini juga hal yang sulit. Sehingga satu kali di tahun ke-6 setelah pernikahan kami, pernikahan saya tahun 76, itu masih masing-masing agama dan ketika itu masih berlaku catatan sipil negara kita. Setelah perjalanan pernikahan 6 tahun, itu saudara, itu saya merasakan masa-masa sulit sekali. Dan saya memang di situ masih hadir sebagai pribadi yang lemah. Ya, saya cuma bisa sembahyang, saya bisa mengaji, saya bisa berdoa memohon kepada Tuhan saya. Tapi di situ memang saya tidak kuat. Jujur, saya hampir tidak kuat dan memang tidak kuat menjalani kehidupan beda iman. Ditambah lagi ada tekanan-tekanan yang sangat luar biasa. Jujur, saya setelah menikah dengan suami saya ada di keluarga yang membuat saya sangat tidak nyaman. Dari cara ibadah mereka, saya merasa tidak lebih nyaman daripada ibadah model agama kami. Dari segi cara bicara, dari segi adat istiadat itu sangat-sangat sulit saya bisa terima. Artinya selama 6 tahun itu saya mengalami berbagai macam syok, ya, syok melihat ibadah mereka, syok cara mereka berbicara, syok juga tentang adat istiadat mereka. Sehingga jiwa saya semakin meronta. Ya mungkin kalau saya menikah dengan suami saya ketika itu dengan kesederhanaan, hidup sederhana dan sangat-sangat sederhana, kemiskinan misalnya, ya itu tidak terlalu masalah. Tapi saya mengalami tekanan-tekanan, di mana di keluarga saya juga sangat-sangat terus menginginkan, sangat-sangat terus menunggu akan pertobatan dari suami saya supaya suami saya satu iman. Nah ini kan bagi saya ini satu tekanan sosial. Ini bagi saya satu sanksi sosial. Belum lagi saudara, saya mengalami cemoohan dari berbagai pihak saudara. Kalau saya bertemu teman-teman, setelah saya menikah dengan orang Kristen, keadaan ekonomi saya bukan lebih baik, bukan tambah baik, tapi bukan hanya biasa, bahkan di bawah biasa. Dan inilah yang membuat saya menderita. Tapi okelah soal begitu, karena memang saya dibentuk menjadi seorang muslimah yang baik, yang taat dan takwa. Jadi hati saya memang masih, artinya untuk mengalami seperti itu ikhlas. Yang saya inginkan adalah saya ingin mengalami kebahagiaan fid dunya wa fil akhirati. Itulah yang selalu saya berdoa dalam sholat saya, dalam doa-doa saya sendiri secara pribadi. Selalu doa itu saya tutup, Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Saya selalu meminta kebahagiaan di dunia sama seperti di akhirat. Bahkan saya takut dengan api neraka, saya minta dijauhkan dari api neraka. Tapi kenyataannya saya menikah dengan orang Kristen. Kenyataannya saya
berjinah iman. Kenyataannya muslim saya sudah tercemar karena saya tidak bisa membawa suami kepada agama Allah. Nah, singkat cerita, pada tahun ke-6 saya merasa putus asa bahwa tidak mungkin rumah tangga saya bisa dilanjutkan. Dan kalau suami sih nggak tahu dalam hal ini. Kalau suami saya tuh orangnya optimis, dia orangnya punya iman dan seorang pendoa dan orang yang rajin baca Alkitab untuk diri dia sendiri, saudara. Tapi saya yakin ketika berdoa pasti nama saya disebut. Saya pun selalu menyebut nama beliau. Nah, ini saya merasakan seperti ada adu kekuatan doa, ya. Itulah tadi sebabnya di awal saya katakan kami sama-sama berdoa, saling tarik-menarik, tapi pada akhirnya doa itu dimenangkan oleh doa orang yang benar. Siapa orang yang benar? Orang yang sudah percaya pada Yesus, orang yang sudah mendapat pengampunan, dan orang yang berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Itulah yang pada akhirnya berkhasiat. Ya, singkat cerita, di tahun ke-6, saya memang di dalam keputusasaan saya ingin mengubah hidup. Saya ingin mengalami satu perubahan dan saya ingin keluar dari lingkaran ini. Artinya saya, kalau memang suami saya tidak mau satu iman dengan saya harus kembali kepada orang tua dan kembali kepada agama Allah. Nah, disitulah saya memulai doa khusus saya kepada Tuhan. Kalau dalam agama kami itu ada tahajud, saya sholat, saya berdoa setiap malam, saya minta kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan hidayahnya kepada saya, memberikan petunjuk jalan yang aman kepada saya. Saya sholat, dan beberapa kali saya sholat, terus pada akhirnya seperti ada satu suara yang membawa saya, yang mengingatkan saya, kalau memang kamu mau kembali ke agamamu, kamu dulu baca dulu kitab suamimu itu. Ya, suami saya paling rajin baca Alkitab dulu waktu pernikahan di catatan sipil. Yang dapat kitab suci cuma suami saya nggak dapat. Ya, jadi cuma suami saya, Alkitab itu yang saya tahu Alkitab, ya. Alkitab itu bersampul warna merah. Saya membayangkan, kok saya harus baca itu? Itu kan kitab kekafiran. Saya nggak puas, saya sholat lagi berkali-kali. Ada lagi suara itu. Saya minta tolong berikan saya petunjuk. Saya mau kembali ke agamamu ya Allah. Saya mau membenarkan diri, saya mau bertaubat, saya bilang itu. Tapi suara itu kembali berkata, ya kalau kamu mau kembali ke agamamu, baca dulu kitab yang suka dibaca suamimu. Lagi-lagi saya menolak, tidak mungkin. Ada jin apa di situ? Saya nggak berani baca itu. Bahkan di situ adalah kebinasaan, di situ adalah neraka. Itu kitab neraka. Akhirnya saya berhenti lagi, tapi saya masih penasaran, minta lagi petunjuk yang lebih jelas lagi dari Tuhan. Saya berdoa, itu selalu saya lakukan bermalam-malam. Yang saya ingat bulannya adalah itu tahun 82, antara Maret, April, begitulah kira-kira, cuma saya lupa. Yang akhirnya juga di tahun 82 itu, bulan Oktober saya dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan ketiga kali juga saya berdoa lagi, suara yang sama. Saya bilang saya nggak mau baca kitab itu. Tapi seperti suara itu berkata, ya oke lah, apa salahnya kamu baca. Anggap aja kitab itu cerpen, atau novel, atau cerita bersambung. Lepas daripada kamu percaya atau tidak, kamu baca aja. Seperti ada dialog seperti itu. Lalu logika saya hidup juga. Oh ya juga ya, kenapa juga nggak dibaca, baca aja, ada apa di sana. Atau seandainya saya kembali ke agama saya, itu bagus buat saya menambah wawasan teologi, istilah sekarang teologi ya, menambah wawasan keagamaan dari orang lain. Akhirnya, tapi saya belum puas dengan jawaban itu, masih saya coba lagi, sholat lagi, doa, terus doa, enggak ada lagi sampai berbulan lah, entah 2 bulan, berapa bulan tuh, saya lupa, pokoknya sampai berpuluh-puluh kali lagi saya setiap hari. Saya lakukan tuh sholat itu nggak ada petunjuk. Akhirnya final saya pikir, oh mungkin ini kehendak Allah, saya mesti baca kitab itu. Nah udahlah, saya memang berhenti ketika itu sholat tahajud. Memang saya udah kurus kering, kurang tidur. Saya juga sudah kurus kering, depresi saya ketika itu. Bukan hanya stres tapi depresi, saya nggak tahu apa yang harus saya buat. Lalu mulailah saya beranikan diri. Saya tidak tahu entah bulan April, entah bulan Mei, saya lupa lah pokoknya bulannya. Yang pasti saya dibaptis bulan Oktober. Lalu mulai saya berniat satu hari ketika suami saya berangkat ke kantor, saya mulai coba-coba pegang kitab dia dan saya mulai baca. Saya baca pelan-pelan gitu. Nah di situ saya kaget-kaget, kitab sucinya ini apa isinya sih? Kalau kitab suci saya kan selalu diawali dengan di dalam nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang gitu. Ada huruf Al-Qur'annya Bismillahirrahmanirrahim. Tapi di kitab suami saya langsung begitu saya buka Perjanjian Lama. Apa pula nih Perjanjian Lama? Saya bacalah. Pokoknya perintah dalam doa saya ketika itu kamu baca aja, lepas daripada kamu ngerti atau tidak, kamu percaya, mau terima atau tidak, kamu baca aja. Jadi saya baca. Terus
Tahu-tahu selesailah saya baca, ada kitab Maleakhi. Dari kitab Maleakhi itu saya kebet lagi, ada perjanjian baru. Nah, di dalam perjanjian lama saya sepertinya belum dapat pesan apa-apa, tapi saya merasa ada kesamaan nama-nama terhadap nabi-nabi saya dalam kitab saya. Lalu begitu saya baca di perjanjian baru di situ saya melihat ada sesuatu yang luar biasa buat saya. Ini ada janji yang selalu saya minta kepada Tuhan. Janjinya apa? Saya kan suka berdoa, selalu setiap doa saya tuh selalu saya tutup Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Tuhan, berikan saya kebahagiaan di dunia, berikan saya kebahagiaan di akhirat, dan jauhkan saya dari api neraka. Nah, begitu saya baca kitab di perjanjian baru, ya mungkin di kitab Matius hanya silsilah, tapi ketika Yesus bisa menyembuhkan orang ini, menyembuhkan orang lumpuh, orang sakit kusta, orang dan segala macam, bahkan orang mati. Begitu. Bahkan Yesus dengan gamblang, dulu saya lupa ayatnya, tapi pokoknya dia katakan tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa, ya, kalau tidak melalui aku, gitu kan. Loh, itu siapa? Tapi itu pun saya nggak jelas. Bapa itu saya belum ngerti kalau tujuannya adalah surga yang dimaksud. Tidak ada seorang pun yang sampai ke surga. Saya nggak ngerti itu. Pokoknya tidak ada orang pun sampai kepada Bapa. Karena dia bilang, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Gitu. Berarti Yesus jalan satu-satunya kemana? Kalau kebenaran, oh berarti dialah yang benar. Hidup, oh berarti dia yang hidup. Dan memang setelah saya baca riwayatnya, di keempat Injil itu, ya, Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, riwayatnya Yesus memang tetap hidup. Dia hanya mati 2 hari, menurut pengertian saya. Yesus itu mati hari Jumat, hari ketiganya bangkit, hari Minggu, berarti dia mati 2 hari dan hari ketiga bangkit. Kan begitu pengertian saya. Ya memang benar kalau dialah yang hidup, dia tuh hidup gitu. Nah, terus saya masih ada cari pengertian lagi. Ketika saya buka di kitab Para Rasul, pasal 4 ayat 12, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya kita bisa diselamatkan. Nah, di situ saya teliti, itu kesaksian rasul-rasulnya. Ada Petrus dan Yohanes ketika di sidang Mahkamah Agama. Dia katakan tidak ada nama lain di bawah kolong langit. Wah, banyak sekali. Terus saya baca kitab Wahyu. Wahyu saya nggak ngerti sama sekali. Tapi yang saya ngerti di situ ada kata Alfa dan Omega. Di situ ada dikatakan Sang Raja. Nah, ini saya kait-kaitkan dengan keempat Injil. Inikah yang dikatakan anak Allah? Inikah yang dikatakan anak manusia? Inikah yang dikatakan Yesus loh. Dia sebagai orang yang paling berkuasa di surga nanti. Nah, singkat cerita, memang cepat sekali. Saya nggak tahu berapa bulan saya selesai baca Alkitab Kejadian sampai Wahyu. Ya, di dalam perjanjian lama saya tidak mendapat pesan khusus, hanya saya terkesan aja di situ ada nabi-nabi yang sama. Di perjanjian baru, ya hanya beberapa ayat yang sangat menggelitik, yaitu di situ ada jaminan kepastian keselamatan. Jaminan kepastian keselamatan. Ini sangat berbeda sekali dengan iman saya, bahwa sekalipun kami dulu orang beriman di sana, kami kan percaya ada rukun iman. Iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, iman kepada malaikat-malaikat, iman kepada rasul-rasulnya, iman kepada kitab-kitabnya, iman kepada hari kiamat, dan iman pada kodo dan kodar. Kodo dan kodar itu ketentuan dan keputusan Allah. Jadi kalau Tuhan tentukan saya harus masuk neraka, ya saya harus ikhlas. Kalau saya harus ditentukan masuk surga, ya alhamdulillah. Tapi di situ memang kita ikhlas. Bagi kami itu masuk neraka juga, kalau memang itu ketentuan Allah, ya kami harus ikhlas. Gitu. Tapi di kitab perjanjian baru, kitab suci suami saya, di situ ada jaminan kepastian keselamatan, saudara. Nah, singkat cerita juga, saya cari pendeta sendiri. Saya nggak tanya suami, saya cari pendeta sendiri, saya katekisasi, akhirnya saya dibaptis di satu gereja. Ya, saya sebutkan saja, saya dibaptis di gereja Isa Al-Masih, Pegangsaan Timur, dekat Cikini, samping Metropol, dulu masih Megaria di situ. Saya dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan saya disitulah bertumbuh iman saya. Dan setelah saya dibaptis, ini yang saya mau katakan, kenapa saya menjadi wanita yang kuat. Setelah saya dibaptis, saya berbeda dengan saya dulu. Ya, dulu hari-hari saya penuh dengan keluhan. Dulu hari-hari saya penuh dengan keputusasaan. Dulu hari-hari saya diisi dengan stres, dan bahkan sampai depresi. Dulu hari-hari saya dipenuhi dengan rasanya hidup ini kok menderita. Begitu saya dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, itu benar-benar saya seperti orang baru lahir. Jadi pengertian lahir baru saya sangat merasakan benar-benar saya baru lahir ke bumi. Saya ini saya yang baru gitu kan. Nah,
Nah inilah yang saya mau saksikan. Kenapa saya akan jadikan tema dalam ibadah kita pada saat ini, yaitu tentang wanita yang kuat. Ya memang saking tidak kuatnya dulu sampai saya mau nekat mau ninggalin suami. Bahkan kalau anak-anak nggak boleh dibawa, saya mau nekat tinggalin anak-anak karena saya udah nggak tahan hidup. Ya hidup dengan laki-laki beda iman, hidup dalam kemiskinan, hidup juga dalam cemooh. Saya malu, saya tidak kuat. Tapi begitu saya habis dibaptis, terima Tuhan Yesus Kristus, benar-benar Tuhan bentuk saya menjadi wanita yang kuat, dan itulah yang saya jalani. Dan ini mungkin akan saya ceritakan, kita akan bahas lebih dalam lagi, kita pelajari melalui firman Tuhan yang akan kita terima. Mari kita berdoa. Bapa di surga yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kalau pada saat ini kami boleh berkesempatan kembali untuk menikmati firman-Mu yang kami yakin sepanjang firman Tuhan yang kami dengar, biarlah damai sejahtera Allah yang melampaui akal, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus akan menaungi dan memelihara hati dan pikiran kami sepanjang kami mendengar firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah saudara, ayat yang saya akan bawakan pada hari ini hanya satu ayat, yaitu dari Kejadian pasal 2 ayat yang ke-18. Pasti saudara hafal, di situ Allah sendiri berfirman. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Saya ulangi, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, saya tertarik dengan kata penolong, ya. Kata penolong berarti ketika kita menolong orang yang kita tolong itu lebih lemah. Satu saat dia dalam keadaan lemah, datang kita yang kuat menolong dia. Contohnya ketika orang tenggelam di lautan atau berenang, ya kan? Nah, kita datang menolong, kita yang kuat. Atau ada orang yang jatuh, misalnya pingsan, datang penolong itu menolong dia untuk mengangkat. Dan ada orang yang sedang ada kelemahan, penderitaan, kesusahan, kita datang menolong. Kita sebagai orang yang kuat. Nah, saya tertarik di situ. Lalu di sini ini bukan sembarang kata menurut saya. Ini ada visi Tuhan di sini. Nah, kenapa wanita dikatakan sebagai penolong? Nah, bahkan kalau kita boleh lihat lagi ayatnya, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Ketika itu manusia kan baru satu Adam berdasarkan sejarah Alkitab. Tidak baik kalau Adam itu hidup seorang diri. Tuhan akan memberikan atau menjadikan penolong baginya yang sepadan. Jadi ada kesepadanan, ada kesetaraan. Ya, walaupun kesetaraan ini bukan berarti hukum atas bawah tidak berlaku, ya. Nanti saya tidak akan bicara kewajiban suami dan istri, kewajiban istri dan suami tidak. Tapi yang saya bicarakan ini adalah kesepadanan, artinya bahwa manusia laki-laki dan manusia perempuan itu sama kuat. Tapi kalau kita melihat dari ayat ini, betapa laki-laki itu perlu penolong. Tapi itu artinya dalam hal tertentu dia perlu ditolong. Nah, saya tertarik dalam satu kamus bahasa Belanda. Di kamus bahasa Belanda itu ada kata moeder. Moeder itu orang mama ya, ibu ya, wanita. Moeder bahasa Belanda itu ibu, mama, wanita. Moeder itu berasal dari 5 kata ya. Pertama kata moe. Moe itu lelah, berlelah-lelah. Ya. Yang kedua mudik, M-O-E-D-I-G, mudik ya. Berani atau keberanian. Lalu yang ketiga muiten ya. Muiten itu keharusan atau kedisiplinan. Saya hanya tertarik ini dalam kamus bahasa Belanda, saya nggak sengaja menemukan ini karena dulu anak saya waktu belajar di Ilmu Hukum Universitas Indonesia, dia punya kamus bahasa Belanda. Waktu dia di Fakultas Ekonomi, kalau nggak salah dia punya kamus Belanda, saya iseng-iseng buka. Apa sih kata moeder ini, kata mother dalam bahasa Belanda, saya ini dapat nggak sengaja. Lalu moit ya, mute itu bersusah-susah, tulisannya M-O-E-I-T-E, mute ya, bersusah-susah. Lalu mur tahu ya, mur pasangan baut. Nah, mur itu skrup yang menyatukan. Jadi saya dapat simpulkan bahwa wanita itu memang dikodratkan Tuhan sebagai penolong, wanita yang sanggup berlelah-lelah,
Yang kedua, wanita yang penuh keberanian. Bayangkan ketika wanita itu bersusah-susah melahirkan seorang anak, ya, mempertaruhkan nyawa. Kalau orang perempuan itu, wanita melahirkan itu 1001 macam penyakit ketika itu ada, tapi dia berani bertaruh nyawa. Bukan hanya itu, demi membela anak-anak. Bukan seringkali, selalu yang dilakukan seorang wanita atau seorang ibu adalah dia pasang badan demi keberhasilan anak-anak. Bahkan dia rela berkorban demi keberhasilan anak-anak. Wanita yang pemberani dalam keluarga adalah seorang ibu. Lalu mutant, ya, satu keharusan. Seorang ibu itu dia yang memiliki kedisiplinan. Saudara bayangkan kalau dalam satu rumah tangga tidak ada seorang ibu, anak-anaknya bagaimana? Nah, jadi melalui pengajaran-pengajaran, hikmat dan kebijaksanaan yang ada pada seorang ibu, disinilah seorang ibu mendidik, memelihara, membantu suaminya untuk mendisiplin anak. Suami kan kepala keluarga, istri itu kepala rumah tangga. Jadi urusan rumah tangga dari A sampai Z itulah istri. Jadi bagaimana mungkin rumah tangga bisa berhasil tanpa seorang wanita yang kuat? Lalu yang kelima, mur. Mur itu skrup. Ya, selalu menyatukan. Nah, ini pengalaman rumah tangga, mungkin ibu-ibu juga punya pengalaman. Ketika bapaknya kesel sama anak, ibu yang berusaha menyatukan, bahkan ibu pasang badan, bilang sama anaknya, oh soal papa mama yang salah. Ntar mamanya bilang sama anaknya, oh soal maksud terbalik sebaliknya, ntar mamanya bilang anak ke papa, misalnya, oh itu bukan anakmu yang salah, saya yang salah menyampaikan. Seringkali ibu itu maunya menyatukan. Bahkan seringkali juga kelemahan bapaknya tuh ditutupin ke anaknya dan kelemahan anaknya ditutupin oleh ibunya. Pokoknya jangan sampai bapak sama anak itu tidak ada koneksinya, terputus keterhubungannya. Itulah peran ibu. Ibu tuh mur yang menyatukan. Bahkan sesusah-susahnya menyatukan anak satu sama lain, misalnya berantem, itu seorang ibu pasti punya cara karena dia bersifat seperti mur. Kata muder itu moe, mudi, muten, muit, dan mur. Dia selalu menyatukan. Dan itu pengalaman saya sebagai seorang ibu seperti itu. Nah, ketika saya dulu mau meninggalkan suami tahun 82 itu kan anak nomor 3 baru berumur 1 tahun. Karena anak nomor 3 itu lahir tahun 81, tahun 82 saya berniat mau ambil langkah lain. Nah, berarti kan anak saya masih kecil-kecil. Saya merasa ini satu karunia Tuhan yang luar biasa. Satu kasih Tuhan yang luar biasa, bahwa panggilan Tuhan terhadap saya untuk bertobat tidak terlambat. Di situ anak saya masih kecil-kecil. Anak nomor 3 umurnya 1 tahun, anak nomor 2 umurnya 3 tahun, anak nomor 4 jalan 5 tahun. Nah, disinilah saya kagum kepada Tuhan. Tuhan menjadikan saya sebagai seorang wanita kuat, itu tepat pada waktunya. Dan saya ceritakan tadi, setelah saya bertobat luar biasa saudara, itu saya hampir-hampir melupakan penderitaan saya. Padahal kenyataannya saya masih miskin. Kenyataannya saya masih dapat tekanan-tekanan, kenyataannya saya masih menderita dan tersiksa, kenyataan saya masih dicemooh dan terbuang saudara. Tapi saya tidak memikirkan penderitaan itu. Yang saya pikirkan ke depan adalah bagaimana saya mau seperti Yesus. Bagaimana nanti keluarga saya ini utuh. Bagaimana anak-anak saya nanti menjadi orang yang berhasil. Pokoknya saya concern kepada firman Tuhan. Dan niat saya untuk kembali, karena saya asik membaca dan mempelajari secara otodidak Alkitab, sampai saya lupa tuh bahwa niat saya meninggalkan suami itu lupa. Akhirnya saya concern pada firman Tuhan dan kasih kepada suami pun kembali. Saya katakan itu bukan 100 kali lipat, ya udah berkali-kali lipat yang tadinya saya hampa. Ya, tidak mungkin saya tidak mencintai karena saya udah dikaruniai 3 orang anak. Tapi hampa aja saudara. Begitu saya lahir baru, ada satu kehangatan baru juga dengan suami. Yang tadi saya udah pasrah, saya tinggalin aja, emang laki-laki dia doang kan gitu. Yang seiman juga banyak kan begitu. Tapi puji Tuhan, begitu saya baru dibaptis, bahkan saya merasa ketika saya baru diangkat dari air itu, saya seperti mimpi. Ini saya karena saya orang Betawi itu saya seperti gini loh. Ini gue bukan ya gitu kan, sampai mimpi nggak kan gitu ya, kayaknya gue bukan gitu kan, tapi aku gitu loh, aku. Dan setelah pulang ke rumah, saya sudah dibaptis, memang saya harus saksikan juga, ternyata diam-diam suami saya menghubungi keluarganya, ternyata saya disambut, diacarakan, ada acara ucapan syukur. Nah sini saya kaget lagi, saya kira orang dibaptis biasa aja, orang Batak lah sebagai rasa syukurnya ya.
saya diacarakan lah waktu itu, banyak saudara datang. Dan sesudah mereka pulang, saya memang lahir seperti pribadi yang berbeda. Sangat kuat dan optimis saya benar-benar luar biasa. Antusiasme saya benar-benar luar biasa. Dan saya mulai saat itu sebagai seorang ibu, sebagai ibu rumah tangga yang semangat. Ibu rumah tangga yang tidak memikirkan penderitaan, saudara. Dan mulai saat itu keterampilan demi keterampilan Tuhan berikan, saudara. Dan saya benar-benar diberikan kekuatan oleh Tuhan untuk terus, dan yang luar biasanya lagi, Tuhan memberikan kekuatan untuk saya mendalami firman-Nya, saudara. Di situ mulai saat saya bertobat itu, anak saya drastis saya ajarin tentang firman Tuhan. Karena kami kebiasaan dulu di agama kami itu sejak kecil, sejak mereka bisa baca, memang harus belajar ngaji. Ngaji itu harus belajar kitab suci kami supaya hafal, supaya hatam, supaya tamat. Apa gunanya Quran dibaca sampai tamat? Supaya mereka nanti bisa sholat. Nah, sholat itu kan yang dibaca tuh ayat-ayat suci Al-Quran. Jadi anak saya, begitu saya bertobat, saya wajibkan mereka harus baca Alkitab sampai selesai. Supaya mereka sebagai orang Kristen mengerti firman Tuhan, jangan dari khotbah. Saya dulu nggak ngerti apa itu sekolah minggu. Begitu saya kenal gereja, barulah anak saya kenal sekolah minggu. Begitu saya kenal gereja, baru saya kenal apa itu pendalaman Alkitab. Dan disitulah semua pertemuan-pertemuan ibadah saya ikutin, dan saya sangat diberkati. Sangat diberkati sehingga tanpa sadar anak-anak saya menjadi besar, dan saya menjadi wanita yang kuat. Saya juga dibentuk iman saya kepada Tuhan, saudara. Dan singkat cerita, untuk memperdalam ilmu agama saya masuk sekolah tinggi teologi, saudara, dan 5 tahun saya selesaikan S1 saya. Itu sebelum saya selesaikan S1, suami saya menyekolahkan saya dulu di pendidikan guru agama Kristen, karena dulu kan saya basicnya agama Islam, agama Kristen. Saya selesai PGAK, lalu saya lanjut ke STT 5 tahun selesai, tidak ada jeda, sambil S2, selesai S2 saya tahun 2003. Tahun 2001 saya selesai S1 ya. Terus beberapa tahun setelah lulus saya dilamar oleh beberapa STT untuk jadi dosen. Tapi akhirnya saya dilamar satu STT yang sekarang saya menjadi dosen tetap saya sebagai home base daripada IDN saya. Lalu 4 tahun kemudian, ya hampir 4 tahun, 3 tahun kemudian, saya sudah menyelesaikan S3 saya, doktor teologi ya, dari salah satu institut yang ada di Indonesia ini. Saya menyelesaikan itu selama 3,5 tahun, dan memang profesi saya sampai sekarang dosen dan pendeta. Dan karena suami saya gembala, ya saya selain ibu gembala, saya mewakili kegembalaannya juga, kan begitu. Dan pelayanan saya ya sekarang sampai seperti ini, dan puji Tuhan, yang tadinya saya nggak pernah berpikir bahwa anak saya jadi apa karena kemiskinan kami. Bahkan semua orang udah ngejas loh, dari keluarga suami saya udah ngejas, oh makin menderita itu anak-anak dia itu, karena Betawi mana bisa ngurus anak. Dari keluarga saya makin menderita dia, bagaimana mana ada uang dia untuk menyekolahkan anak. Semua orang yang melihat kehidupan kami semua ngejas, semua menghakimi. Tapi kami terima itu dengan ikhlas dan penuh ucapan syukur. Bahkan justru itu dorongan kami berdoa, Tuhan, aku yakin rancanganmu bukan berdasarkan perkataan mereka. Rancanganmu buatku pasti dalam penyertaan Tuhan. Kalau Tuhan menyertai saya, tidak mungkin Tuhan mau malu loh. Kalau saya dipermalukan, pasti Tuhan juga malu. Saya tetap beriman bahwa Tuhan pasti memberkati kami. Akhirnya tahun demi tahun, tanpa kami sadari, anak kami nomor 1 lulus dari UI, nomor 2 lulus dari UI, nomor 3 lulus dari UI, nomor 5 lulus dari UI, dan akhirnya mereka dapat S2. Bahkan mereka semua ambil sekolah teologi. Bahkan 2 dari anak kami dan menantu sudah pendeta. Walaupun mereka profesinya beda-beda, ada yang notaris, ada yang sarjana politik dan lain, tapi mereka pendeta, dan semua mereka pengerja gereja, saudara. Dan itulah yang membuat saya semakin bahagia. Dan itu disebabkan karena apa? Karena wanita kuat yang berpengaruh. Yang terakhir, jadi wanita kuat itu adalah 1, wanita yang memberi makna. Yang kedua, wanita yang berpengaruh. Yang ketiga, wanita yang dihormati. Kenapa dihormati? Karena kehormatan dan kemuliaan itu sudah Tuhan berikan dari Yesus Kristus kepada kita. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, saya yakin dengan menjadi wanita yang kuat, apa sih yang ada dalam masalah hidup kita? Masalah ekonomi, masalah keberadaan apapun itu, masalah apapun, kita pasti kuat menanggungnya.
Jangan, saya sangat diberkati dengan lagu Bersama Yesus Lakukan Perkara Besar. Itu yang saya sangat imani banget. Saya yakin, saudara dan saya, ketika kita benar-benar memahami bahwa lahir baru itu adalah awal daripada kekuatan Tuhan, bahwa bersama Yesus Kristus ada kekuatan. Di dalam Yesus Kristus kita dikaruniakan Roh Kudus yang memberikan otoritas kepada kita. Saya yakin kita pasti akan menjadi wanita yang kuat, pribadi yang berkuasa, dan menjadi wanita yang berpengaruh, menjadi wanita yang bermakna, menjadi wanita yang dihormati, yang menghasilkan anak-anak yang berhasil. Demikian firman Tuhan, saudara. Saya yakin firman yang saudara dengar pada saat ini boleh menjadi berkat bagi saudara-saudara sekalian. Ada satu ayat ya khusus untuk wanita yang kuat, untuk wanita yang bijak. Saya ambil dari Amsal pasal 31 ayat 31. Demikian firman Tuhan. Berilah kepadanya bagian dari hasil tangannya, biarlah perbuatannya memuji dia di pintu-pintu gerbang. Nah, inilah sebenarnya upah dari wanita bijak. Wanita yang kuat itu, wanita yang berpengaruh, wanita yang memberi makna, wanita yang dihormati, wanita yang sungguh-sungguh jadi penolong. Pasti akan diberikan bagian dari Tuhan dari hasil perbuatan tangannya. Saya sudah mendapatkan itu dari Tuhan. Saya sangat puas diberikan anak-anak yang baik-baik. Saya sangat puas diberikan anak-anak yang semua melayani Tuhan. Saya sangat puas diberikan anak-anak yang berhasil. Nah, saudara, saya yakin kita semua adalah wanita yang kuat, yang siap memenangkan segala perkara dalam kehidupan rumah tangga kita. Amin, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu pada saat ini. Hamba-Mu sangat terbatas dalam memberitakannya, tapi Roh Kudus yang ada di dalam hati kami, yang ada di sekeliling kami, yang hadir di tengah-tengah kami, Roh Kudus angkat menerjemahkan lebih jelas lagi akan firman yang kami dengar, sehingga kami boleh dapat menerapkan setiap firman yang telah kami dengar sampai dengan saat ini, dan kami dimampukan untuk melakukannya, sehingga kami layak dikatakan orang-orang yang berbahagia, orang-orang yang siap menerima upah, karena kami adalah pelaku-pelaku firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa, Engkau yang sangat baik, Engkau yang sudah mengaruniakan kekuatan bagi kami, bagi wanita ya Bapa, dan biarlah dengan kekuatan ini kami terus jalani persoalan hidup kami, perjuangan kami sebagai wanita, dan kami yakin kami berjuang, setiap perjuangan kami pasti berakhir pada kemenangan bersama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kau ubah ratapku menjadi tarian, hingga jiwaku bersorak-sorai memuji-Mu. Dan kain kabungku telah Kau buka, Kau penuhiku dengan sukacita. Yesus Tuhan, kekuatan-Mu, kuasa-Mu menyelamatkanku. Ku bersyukur buat kasih-Mu selalu. Kalau Tuhan di pihakku, siapa yang jadi lawanku? Ku percaya janji firman-Mu digenapi dalam hidupku. Kalau Tuhan di pihakku, siapa yang jadi lawanku? Ku percaya janji firman-Mu digenapi dalam hidupku. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih dari Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian sampai selama-lamanya. Amin.